Malam gelap, sunyi, dan teriakan itu datang dari dalam kuburan. Seorang gadis cantik, yang penampilannya menjadi pembicaraan seluruh desa. Mengapa pancaran wajahnya memudar setelah kematian? Mengapa api mulai membumbung di dalam kubur? Apakah ini sesuatu yang membunuhnya? Atau sebuah misteri ketika itu ditekan? Tangisan ibu mengungkap rahasia sang ibu. Dan arwah Nabi Suci. Semua ini sampai ke hati ini. Kisahnya akan terungkap dalam cerita yang mencekam. Jika Anda ada di sekitar atau dalam kehidupan salah satu kerabat Anda, kesalahan seperti itu terulang kembali. Jadi, tolong jelaskan kepada mereka secepatnya, agar akhirat seseorang dapat diselamatkan dari kehancuran. Dan anggaplah video ini sebagai amal yang berkelanjutan dan bagikan dengan orang lain. Tetaplah bersama kami untuk mengetahui cerita selengkapnya. Kisah ini merupakan kisah damai dan religius. Itu milik desa, di mana orang-orang hidup bersama satu sama lain dalam kebenaran, kasih, dan keadilan. Toko-toko biasanya tutup saat suara adzan dikumandangkan. Dan pada hari Jumat, ruang di masjid semakin sempit. Wanita mengenakan kerudung. Para pria sibuk bekerja. Anak-anak sedang membaca Al-Quran. Hiduplah seorang gadis di desa itu. Seorang gadis yang kecantikannya mengejutkan seluruh Syetar. Nama gadis ini adalah Leila. Tuhan memberinya kecantikan itu. Apa yang terdengar dalam cerita? Wajah berseri bagaikan susu. Rambut panjang dan halus. Mata yang dalam. Dan suara melengking itu berbicara tentang masa mudanya. Mereka telah sampai di desa terdekat. Orang-orang memanggilnya putri desa. Tapi betapa cantiknya dia. Begitu sombongnya dia. Hati Laila dipenuhi rasa bangga. Dia tidak bangga dengan penampilannya. Sebaliknya, dia sombong. Ketika dia meninggalkan rumah. Begitulah kelihatannya. Sama seperti kamu yang keluar. Namun triknya adalah gayanya. Matanya penuh dengan berbagai hal. Mulai dari kupas dan letuskan. Dia punya kebiasaan meninggalkan rumah setiap hari setelah berpakaian. Dia akan mengenakan pakaian seperti itu. Siapa yang memotong rambut dengan cara khusus yang memperlihatkan lebih banyak tubuh dan menutupi lebih sedikit. Mengaplikasikan parfum. Dan memikat para pemuda desanya dengan kecantikannya. Banyak penduduk desa yang tertarik padanya. Jantung mereka berdebar kencang. Anak laki-laki yang pernah terlihat di masjid. Sekarang mereka menghalangi jalan Laila. Ibu Leila adalah seorang wanita berbudi luhur dan religius. Selalu ada air mata di matanya. Doa dalam hati. Dia akan menjelaskannya kepada putrinya setiap hari. Dia berkata, "Putriku, dunia ini bisa binasa." Sundar yang menjadi tamu selama beberapa hari. Tak akan ada hiasan apapun yang berguna di dalam kuburan itu. Tidak berwarna. Takutlah kepada Allah dan tutupilah badanmu. Tetapi Leila, sambil tertawa dan tersenyum, menyebut ibunya sebagai wanita tua. Katanya, "Bu, cerita-cerita bohongmu itu tidak akan membuatku terkesan." Zaman telah berubah hari ini. Ketika ibunya bercerita tentang sahabat para nabi atau nasihat seorang wali, jadi dia akan berteriak karena marah. "Jangan ganggu pikiranku. Simpan buku-buku lama Anda." Laila bukan lagi sekedar tukang setrika. Sebaliknya, dia malah menjadi pengganggu di desa. Karena itu, banyak yogi yang tersesat. Rumah banyak pria yang sudah menikah telah hancur. Keindahannya, yakni lingkungan desa, telah berubah menjadi kotor. Dan hal yang paling menyedihkan adalah ini, bahwa dia bangga dengan tindakannya. Ambil fotomu di sana, menunjukkan kepada orang lain. Dan dia berkata, "Lihat betapa cantiknya wajahku. Saya istimewa." Suatu hari, tiba-tiba, pembengkakan aneh mulai muncul pada penis Leila. Tak seorang pun mengerti apapun pada awalnya. Namun dalam beberapa hari, wajahnya bengkak, matanya jadi kuning. Wajahku mulai menghitam. Dibawa ke dokter. Rumah sakit utama kota dikunjungi. Tetapi tidak ada obat yang berhasil. Kecantikan Leila semakin menurun dari hari ke hari.
Orang yang menghabiskan waktu berjam-jam bercerita di depan cermin. Sekarang dia mulai menyembunyikan wajahnya dari cermin. Ibu berkata, "Anakku, masih ada waktu untuk bertobat." Ibu berkata, "Anakku, masih ada waktu untuk bertobat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Tapi Laila masih keras kepala. Dia bilang tidak akan terjadi apa-apa padaku. Atau apakah itu penyakit kronis? Saya akan segera sembuh. Namun alam telah membuat keputusannya. Beberapa minggu kemudian, kondisi Leila menjadi seperti ini. Itu yang tidak saya kenali. Suatu malam, dia tiba-tiba berhenti bernapas. Matanya yang indah tertutup selamanya. Kecantikan yang dibanggakannya. Sekarang sudah matahari terbenam. Dan jiwa pun meninggalkan dunia dengan beban karmanya. Hari pemakamannya telah tiba. Beberapa orang dari desa ikut berpartisipasi. Namun banyak yang berdoa dari jauh. Karena semua orang takut dengan apa yang akan terjadi padanya. Ketika kuburan digali. Saat itu musim panas. Matahari ada di atas kepala. Tapi panas yang naik dari dalam makam. Dia sedang tidak enak badan. Penggali Gorah berteriak dan mundur. Dia berkata, "Saya telah menggali banyak kuburan. Tetapi saya belum pernah melihat kuburan yang terlihat seperti terbakar. Ada api, ada panas, dan keheningan yang menakutkan." Saat Leila dikuburkan, maka ular, serangga, dan kalajengking pun mulai bermunculan di dalam kuburan itu. Sepertinya begitu. Sepertinya aku telah menantikannya. Dan saya mengatakannya. Kita telah dipilih oleh Tuhan. Kita hanya perlu memakan mayat ini. Ketika semua orang terkejut, Ibu Laila menjerit kesakitan. Ini putrinya yang sama, yang telah membuat 5 pop besar di dunia. Dan hari ini dia mempertanggungjawabkan dosa-dosanya di kuburnya. Setelah pemakaman, ketika orang-orang terkejut, mereka saling memandang. Ibu Laila menghentikan orang-orang dan berkata, "Kalian semua terkejut. Mengapa ada api, kalajengking dan serangga di dalam kuburan itu?" Semua mata tertuju pada sang ibu. Ibu yang menangis untuk putrinya sampai kemarin. Dia mengatakannya hari ini. Saya tidak menangis hari ini. Saya cukup bersyukur bahwa Allah menyingkapkan dosa pada saat itu juga, agar kalian semua dapat menerima saran. Kata Ibu Laila, membuat semua orang terdiam. Putriku dulu suka telanjang di depan laki-laki non-mahram. Dia mengenakan pakaian seperti itu, yang digunakan untuk menunjukkan orang jahat. Dia sedang potong rambut, dan dia menghiasnya dengan cara yang aneh, seperti model dari sebuah pertunjukan. Dia tahu bahwa dia menjadi pusat perhatian pria, namun dia menganggapnya seorang guru. Dia bersikeras untuk menjadikan pertanyaan tersebut milik Anda dan milik Anda sendiri, untuk mengisi hati mereka dengan semangat paus. Nabi berkata, akan ada 2 yang seperti itu. Siapakah yang akan pertama kali masuk neraka? Seorang wanita bervesel yang akan terlihat cantik bahkan saat mengenakan rompi. Orang yang menarik tali untuk dirinya sendiri. Dan milik mereka akan segera dihancurkan. Kalau saja Laila menikah. Jadi ia muncul dan keluar secara terbuka. Tetapi dia terus lari dari Fafa. Meskipun gayanya adalah kata-katanya ibu. Dia bicara seperti itu padaku. Seolah-olah ada musuh. Dan seandainya saja itu terjadi. Jadi, dari wujudnya yang tak kasat mata itu, dia akan berlaku kasar bahkan terhadap daun. Lidahnya seperti racun. Ingat, seorang wanita yang tidak menghormati daun. Aku tidak percaya pada kebaikannya. Dia bahkan akan kehilangan aroma surga. Tuhan yang memberinya bentuk. Ibu memberi restu, memberikannya pulang. Tapi Laila selalu tidak tahu berterima kasih. Selalu mengeluh, selalu mengomel. Wajah saya bisa lebih baik. Terkadang aku bertanya-tanya mengapa kau melahirkanku di lingkungan seperti ini. Dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata terima kasih. Allah berfirman, jika Anda akan berterima kasih, jadi saya akan memberi lebih banyak. Dan jika kamu tidak tahu berterima kasih, jadi hukumanku berat. Putriku tidak mau buang air besar sendiri.
Sebaliknya, dia mengundang orang lain juga. Foto-fotonya tersebar di seluruh media sosial. Dia biasa mengirim sandwich ke suku Uko, dan hati mereka akan meledak. Berapa banyak anak laki-laki di sana? Mereka yang meninggalkan sholat hanya untuk melihat fotonya. Semua ini tercatat dalam catatan perbuatannya. Karena Joe menunjukkan jalan menuju sukses. Dia sangat bersalah. Sangat populer. Saya ibunya. Saya begadang semalaman untuk ini. Beri dia susu dan berdoa. Namun ketika aku memanggilnya ke jalan kebenaran. Begitulah katanya. Kata-katamu sudah lama. Biarkan aku menjalani hidupku. Dia mencemarkan nama baik ibunya. Jangan malu di depan bos. Dan bagi orang-orang yang demikian ada peringatan akan hukuman Allah. Seorang dharmacari menceritakan pada kesempatan ini, Nabi saya diperlihatkan neraka pada malam Miraj. Kamu melihatnya. Beberapa gadis digantung dengan rambut mereka. Dia berteriak. Api menghujani kepala mereka. Ditanyakan, "Wahai Rasulullah, siapakah mereka?" Katanya, "Visitris yang biasa menghiasi diri mereka untuk non-manusia." Dia sedang potong rambut, dan dia akan keluar telanjang. Sang Gurhan, yang telah menggali kuburan selama bertahun-tahun, menangis dan berkata, "Beginilah penampakannya waktu saya menggali kubur. Seperti aku berdiri di gerbang neraka. Di dalam pelukan Shola, dempul dan bau busuk yang datang dari luar halaman. Ketika mayatnya diturunkan. Jadi saya melihat, rasanya seperti bumi telah terbuka. Dan dari bawah, kalajengking, ular, dan serangga mendidih. Wajah penduduk desa menjadi pucat setelah melihat semua ini. Banyak yang menangis. Para wanita itu berdoa memohon pengampunan. Dan mereka semua berdiri di sana dengan mata tertunduk. Kata imam masjid, Nabi Allah bersabda kepada orang-orang, "Aku mengintip ke surga. Ada banyak orang miskin di sana. Saya melihat ke neraka dan ada 75 orang di sana." Ditanyakan mengapa? "Wahai Rasulullah," dia berkata, "karena mereka tidak mematuhi daun. Dan mereka tidak tahu berterima kasih." Di dalam hati, Ibu Laila angkat tangan. Dan pertama-tama, bukan untuk putri Anda. Sebaliknya, ia berdoa untuk desanya. Semoga Allah mengampuni kita dan memberi petunjuk kepada saudari kita. Jadikanlah putri-putri kita berbudi luhur. Dan jadikanlah rumah kita model surga. Penampilan adalah berkah dari Allah. Namun ketika dia menjadi sombong, maka berkat itu malah berubah menjadi hukuman. Kerasnya lidah membuat seseorang rentan terhadap cacing-cacing kubur. Tidak taat kepada orang tua adalah kebinasaan di akhirat. Dekorasi dan kesederhanaan mendatangkan ketenaran duniawi. Namun, hal itu juga membawa hukuman di akhirat. Paus bukan saja membahayakan dirinya sendiri melainkan juga masyarakat.